kantor pos Indonesia itu jika ingin mengeluarkan perangko seri baru. Taruh perangko itu apa dulu? Perangko itu adalah alat untuk biaya untuk kita kirim surat. Jadi kalau misalnya sekarang itu pakai Piki kita bayar dan nggak ada buktinya. Nah kalau zaman dulu itu pakai perangko. Jadi misalnya kirim surat ke Padang itu biayanya 1.500 perangkonya. Dan kita harus ngumpulin uang. Ada perangkonya 1.500 ditempel di sini. Nah sudah ditempel, kita masuk dalam kantor box gitu. Masukin ke box kita udah nggak pakai itu lagi. Nah jadi itu gunanya perangko. Nah setiap kantor pos itu jika ingin mengeluarkan satu seri baru, biasanya dia ngeluarin seri baru itu kan jika ada momen tertentu. Contohnya ini nih, waktu ada peringatan 50 tahun berdirinya PBB, kantor pos bikin satu namanya SHP, namanya sampul hari pertama ya. Hari pertama nih ada Jakarta 24 Oktober 95. Ini di-create sama dia bikin ini. Nah dia akan ngeluarin ini namanya sampul hari pertama. Ada dia bikin ini apa? Dia kenapa bikin seri, ada 2 seri ini. Ada image ada desain, 2 desain yang 300 dan 700. Di sini ada karena peringatan 50 tahun berdirinya PBB. Ini di dalamnya, nah ini ada SHP tahun 95. Coba lihat. Nah di sini ada pengumuman filateli. Nah dia ada isinya. Nah ini detailnya mengenai dari sampul hari pertama tersebut, mengenai sejarahnya, diceritakan keanggotaannya, terus perangko ini perangko apa, dominasinya berapa, tanggal dicetaknya kapan, jumlahnya ada berapa, kertasnya pakai apa, detail semua informasi ada di sini. Wow. Ada harga satuannya 1.700, isinya 15. Nah, perancangnya ada desainernya nih, Yus R. Ardawinata, kelihatan di sini. Nah, yang desain ini desainernya nih. Atau bilang pelukisnya atau siapalah. Nah, ini pesanan ini bisa di order di sini. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Ini 2 bahasa ya. Nah ini, biasanya ini nggak semua orang tahu karena SHP ini harus dibeli di tempat tertentu. Ada 3 tadi nih, ada 3 tempat ya. Satu di museum, satu tuh di kantor filateli di sini di Bandung, yang kedua di Jakarta kantor filateli. Nah ini bisa dibeli, tapi nggak semua orang tahu hal ini. Nah, ayah dulu sempat waktu itu ke museum filateli, kebetulan lagi ada ini, ayah beli 1, jadi ayah simpen ini. Nah, karena udah nggak ada lagi produksi ini, jadi desainnya udah nggak ada lagi. Nah, semua yang ada di sini, yang khususnya yang perangko Indonesia, itu semuanya ada SHP-nya. Nih, ada kayak gininya. Jadi dia selalu mengeluarkan, ini kan perangko luar negeri ya. Nah ini nih kayak gini. Nah Ini perangko lengkap ya itu. Ya ini Republik Indonesia nih yang ini tahun berapa nih? 1963 nih. Ini juga ada. Ini ada nih. SHP-nya ada dia. Cuman ada yang ngumpulin SHP-nya. Itu jadi barang koleksinya mah udah nggak ada lagi yang punya hal-hal model begini. Sekarang itu udah jadi barang koleksi ya? Ya. Karena dia dicetak begini jumlah terbatas, dia nggak akan cetak banyak-banyak, hanya orang-orang yang paham aja. Nah, kayak gini, ini kan 1 seri nih, biasanya dia bikin 1 seri ini 1 SHP. Ini enggak, artinya ini ada dua desain perangko, dia 1 SHP. Ini kayak gini nih biasanya 1 seri nih ya. Seri biasanya seri provinsi gitu ya, provinsi di Indonesia gitu. Ini macam-macam nih. Ada Papua, Aceh, Jadi kalau misalnya sekarang masih ada perangko, kira-kira gambarnya tentang stop Ini apa kak? Lihat tuh, rumah ada ya? buku, ada bunga yang tadi malam Akil bilang. itu. Ini yang kakak cari perangkonya. Ih, ini yang kakak lagi cari, Bunda. Ini perangkonya kakak lagi cari. Ini juga Makanya bunda tadi coba scanning. juga. Jadi Nah, ada kan banyak Bunda nggak seri. bilang tadi. Ini kakak lagi cari perangko yang kayak Banyak gini. sekali perangko yang paling tua itu yang Indonesia, yang ini kayak ini 1954.
Oh, perangko dong ya. Sejak kapan Ayah ngumpulin perangko? Sedang. Gimana caranya ngumpulin perangko? Banyak pertanyaan Bunda. Soalnya bunda itu big fansnya ayah. Caranya ngumpulin perangko adalah ngumpulin dari surat-surat yang pernah dikirimkan sama Ayah dulu ya. ayah dulu. Itu memang suka sekali ngirim surat ke ayah, ke ibu, ke ayah gitu kan. Jadi surat itu ada lemari seperti itu tuh, laci isinya surat semua. Wow. Surat-suratnya ayah semua. Dan itu yang ayah ambilin tuh, ayah bukain satu-satu. Kadang-kadang ada yang rusak nih, kayak gini nih, rusak nih, kayak keambil, kerobek gitu ya nih, kayak gini rusak kan. Harusnya nggak boleh. Itu dari kayak ayah? gitu. Ini kayaknya dari ayah nih. Gitu. Tahun Ayah berapa kok itu ya? serial. Tahun berapa itu? Tahun 82 nih. Masya Allah. Terus kok ayah bisa dapat yang luar negeri kayak gini? Nah kalau yang negeri ini ada yang asli, ada yang palsu nih. Yang ini kayaknya gak yakin yang asli nih. Nah ini Ada yang asli, ada yang ada palsu. Jadi kayak dicetak doang sama orang, tapi itu aslinya nggak pernah dipakai. Kenapa tahu nih? Lihat aja dari sini nih. Ini hasil, kalau dia asli cetak hasil stamping nggak kayak hasil cetakan begini. Nggak rapih gitu Nggak. ya. Ini terlalu rapih malah. Terlalu rapi untuk stem Nah, asli kalau ya. yang stem asli kelihatan nih, lihat nih. Wah, berarti Ini ada kadang-kadang beberapa yang asli, ada yang Lihat ini. nih, dari Kan materialnya koleksi. juga beda nih. Kan Akil lihat dia agak kasar kan. ya kasar Kalau ini ini licin gitu. ya licin. Terus kelihatan kalau dia stamping, kelihatan kayak ada abis ditekan gitu kan. Abis ini di stamping tuh dicap sama tukang posnya. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak. Iya ya. Ini dari Belanda. Ini kalau nggak salah yang ini nih. Jadi mana yang dari Belanda itu dari kiriman surat dari Salihah nangis. Sama Teteh kan, Teh? Sudah selesai sholat. Belum. Nah, enggak, lihat deh, enggak semuanya itu perangko itu bentuknya bulat atau kotak. Ini ada yang bentuknya segitiga. Iya, itu kakak paling penasaran yang itu. Boleh nggak cari Berarti ayah Ada juga yang ada juga yang memang dia hobi filateli, tapi memang dia jual. Nah, contoh kayak ini nih. Ayah dapat nih dari tempat penjualan koleksi perangko ya. Ini dari New Zealand. Mahal tahun nggak sih berapa tuh? ya ini? mahal gak sih? Enggak, waktu itu Jualan sih enggak. koleksi perangko, ada yang dijual Jadi juga. memang ada yang dijual gitu di sana. Dia udah ada satu sepatu plastik, ada beberapa isian gitu, salah satunya ini. Waktu zaman dulu perangko itu sangat gitu ya. Iya, salah satu Rep. alat bayar. Public touch. Ayah, Australia. terus ayah jadi semua yang di luar negeri kumpulin ini yang Jepang ayo kumpulin, yang Korea. Mana Jepang, mana kumpulin. Jepang? Jepang semuanya. oh. Ini Pakistan. Tar. Ini Rusia apa? Ini Asli, Israel asli. nih. Ini kayaknya agak palsu gitu. Terus ceritanya Ayah dulu dapat Asli. buku ngumpulin perangko ini, Heeh. beli. Ada yang itu, ada yang dapat dari surat, dari temen. Bukan, bukunya. Apa? Buku ini. Hah? Ini belilah. Ini beli bekas. Beli bekas. Iya, Ada yang jual bekas ya? Ada. Gue liat depannya. ini bekas. Iya lucu. Bunda itu big fansnya ayah ya. Bekas. Ini beli Buktinya bekas. apa tadi itu saat Ini ini bukan buku baru, jadi ayah ke apa namanya, ke pasar loak gitu kan, terus cari buku album perangko, ketemu ini murah, ya udah ya beli aja. Vintage banget. Dan itu keren. Ya kan? Tua. Iya. Terima Bunda kasih dulu ya Ini juga ayah. sebenarnya juga hancur nih, cuman akhirnya dirapin aja. Ini juga sama, ini juga bekas. Terus Karena ayah udah dulu nggak muat lagi saking banyaknya. ini dari ulang tahun atau apa ya? Mana? Ini. suka. Ini pembatas buku. Ayah kan suka buku. baca. Oh, ayah suka Kartu baca. apa? Kartu Nggak salah nih ada Ceritanya. uang 500 rupiah tahun 1988, dan saat itu harga uang ini itu harganya sekarang mungkin setara dengan berapa ya? Mahal banget ini Kak, banyak banget duitnya, bukan 500 rupiah yang sekarang nggak bisa kita gunain untuk apa-apa. Gitu Allah ya. cuma Apa lagi? rupiah ini mahal banget kan 100 rupiah dulu. Di setahun itu Wow. nanti kita belajar Cuma inflasi. 500 rupiah loh. Betul. Ini banyak sekali sih sebenarnya. Banyak banget. Sayang ya, maksudnya udah nggak ada lagi perangko. Karena dari perangko itu kita bisa lihat ini Sejarah loh. sejarah saat itu lagi apa gitu, ada momen apa, itu selalu Pos Indonesia selalu buat gitu. Sekarang kenapa udah nggak ada lagi ya? Ini kayak zaman Back Rapolita soundnya baru. macam-macam ya. Ini ada koin lama.
Itu koin Liberty-nya ya dapat dari mana? Nggak tahu ini. Koin apa sih? Kayak Liberty. Ayam sampai lupa. Sih di sini kau baca empat. Kemarin kayaknya uang 5 rupiah kayak saja dapatnya dari sini. komodo. Ada perangko yang harganya 1 sen. State of Tadi America. mana ya? Di sini. Di sini ya. 1 cent. Itu ini asli. Itu asli ya? Asli lah. Asli. Tahun berapa Indonesia itu? bukan? 60-an. Nggak, Indonesia enggak. Ini Indonesia semua ini ya. Lupa. Sebelah sini kayaknya. Iya, ini. Ini 10 sen. Nih 10 sen nih. Iya, yang kancil Kancil. tuh lucu banget tuh. Ini kalau makanya Akila asli tuh tuh kayaknya. kalau baca mau ngelihat ini tuh pakai lup biasanya. Filateli itu. Kaca Kaca pembesar. pembesar mana kaca pembesar masih ada nggak? Nah, jadi kalau ngebaca ngelihat itu desainnya itu diambil terus diginiin. Lihat Jadi detailnya. kelihatan detail. kelihatan detailnya. Wah, I think it will be. Itulah makanya kenapa filateli itu selalu ada selalu punya megang kaca pembesar kan ini kan kecil-kecil gambarnya kan desain itu. Jadi bisa Oh, lihat. jadi mereka itu tuh memang seneng ngelihat detailnya itu pakai loop Iya. detail desainnya. Betul sekali. Betul sekali. Wow, masya Allah itu Republik Indonesia. Ini kan 7,5 Bunda sen. tiba-tiba tadi 1,75 lompat-lompat di atas, sen, makanya Bunda 4 dibilang sen. big fans. Iya. Bunda itu Fatika tadi Kan di Bunda atas. bilang Bunda itu suka banget dulu sama Sampai perangko. kakak digelitik-gelitik. Cuman kan Bunda nggak tahu ya mau mulai dari mana. Cara Bunda tinggalnya di gunung. Siapa juga yang mau ngirim surat saat itu, tidak ada. Ya. Jadi, dari Bunda hanya ini bisa dari ini nggak tahu nih mana yang jadi perangko langka ya sekarang. Nggak tahu.